Gelandang MU bikin Spanyol takluk dari Skotlandia. Rangkaian kualifikasi Euro tahun 2024 berlanjut dengan sejumlah pertandingan yang digelar pada Rabu dini hari. Satu di antaranya adalah Spanyol yang harus takluk di markas Skotlandia berkat 2 gol yang dilesakkan gelandang Manchester United bernama Scott McTominay. Scott McTominay menjadi mimpi buruk bagi La Furia Roja pada laga grup A kualifikasi Euro tahun 2024. 2 golnya pada menit ke-7 dan 51 membuat La Furia Roja harus pulang dari Glasgow dengan kepala tertunduk. Saat laga baru berjalan 7 menit, sebuah umpan dari Andrew Robertson membuat Scott McTominay berhasil menjebol gawang Spanyol yang dikawal kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga. Kemudian gelandang MU itu kembali menjebol gawang La Furia Roja untuk kali kedua 6 menit setelah babak kedua dimulai. Kemenangan 2-0 menjadi milik Skotlandia. Mateo Kovacic antar Kroasia raih kemenangan. Dari grup D kualifikasi Euro tahun 2024, Kroasia berhasil mencuri 3 poin kala bertandang ke markas Turki berkat kemenangan 2-0 yang mereka raih. Bermain di Metropolitan Stadium, Kroasia mencuri 3 poin berkat 2 gol yang diborong oleh Mateo Kovacic. Pemain Chelsea itu berhasil memaksimalkan umpan Mario Pasalic untuk membuka keunggulan Kroasia pada menit ke-20. Setelah itu pada akhir babak pertama 1 gol lagi dibuat oleh Mateo Kovacic yang membuat keunggulan 2-0 bertahan hingga laga usai. Ini menjadi kebangkitan bagi Kroasia yang pada pertandingan pertama hanya bermain imbang 1-1 dengan Wales. Sementara itu Turki yang memulai kualifikasi dengan kemenangan 2-1 di markas Armenia justru takluk di depan para pendukungnya sendiri. Georgia versus Norwegia imbang di kualifikasi Euro. Georgia versus Norwegia menjadi salah satu laga yang telah berlangsung dalam lanjutan proses kualifikasi turnamen Euro tahun 2024. Laga ini mempertemukan 2 tim penghuni grup A dengan Georgia yang bertindak sebagai tuan rumah yang berlangsung di Ajarabet Arena. Tim nasional Norwegia tak diperkuat striker tertajam di dunia saat ini yaitu Erling Haaland karena cedera yang ia alami. Namun tim tamu tim nasional Norwegia berhasil mencuri gol terlebih dahulu di laga ini dengan sebuah gol di menit 15. Gol tersebut bermula dari umpan gelandang tim nasional Norwegia Fredrik Aursnes yang jatuh ke rekannya Alexander Sørloth. Alexander Sørloth melakukan gocekan atau dribbling bola, dan melepaskan suatu tembakan mendatar dari dalam kotak penalti. Tembakan itu tak bisa penjaga gawang tim tuan rumah selamatkan, dan dengan akurat bersarang ke pojok kanan bawah gawang. Tim tuan rumah segera berupaya untuk membalas gol yang bersarang ke gawang mereka, namun usaha mereka tak membuahkan hasil hingga babak pertama usai. Tim nasional Georgia baru berhasil mengejar ketertinggalan mereka saat babak kedua berjalan sekitar 15 menit. Nasib Israel, 2 laga belum menang. Kiprah timnas Israel di kualifikasi Euro tahun 2024 sejauh ini tidak begitu bagus. Dalam 2 pertandingan Israel belum merasakan kemenangan. Kompetisi sepak bola dunia memasuki FIFA Matchday alias jeda internasional pada 2 pekan terakhir bulan Maret tahun 2023. Kesempatan ini digunakan UEFA untuk menyelenggarakan laga kualifikasi fase grup. Timnas Israel tergabung di grup I bersama dengan 5 tim lainnya yaitu Swiss, Romania, Kosovo, Andorra dan Belarusia. Ada 2 tiket lolos putaran final yang diperebutkan dalam fase grup ini. Ada 2 laga yang sudah dimainkan di grup I dan Israel belum pernah merasakan kemenangan. Israel menghadapi Kosovo dalam laga Matchday 1 grup I kualifikasi Euro 2024, pertandingan berlangsung cukup seimbang. Dan Israel bertandang ke Stade de Genève untuk menghadapi Swiss dalam laga Matchday 2 grup I kualifikasi Euro 2024. Kali ini Israel kalah level di hadapan Swiss yang memang unggul dalam setiap sisi. Tuan rumah Swiss menang telak dengan skor 3-0. Dikritik legenda Belanda, Van Dijk berkata saya tidak sempurna. Kapten Belanda Virgil van Dijk mendapatkan banyak kritikan dari para legenda tentang permainannya. Bek Liverpool tersebut hanya menegaskan bahwa dirinya pemain yang tidak sempurna dan punya kelemahan. Legenda Belanda seperti Marco van Basten dan Ruud Gullit menyerang permainan buruk Van Dijk. Bek berusia 31 tahun tersebut dinilai tampil sangat buruk terutama di laga melawan Prancis pada Sabtu. Kalah dengan skor telak 4-0, Van Dijk dinilai melakukan banyak kesalahan menurut Van Basten. Ruud Gullit bahkan merasa Van Dijk punya pemikiran bahwa dirinya jauh lebih baik dibandingkan bek-bek tengah Belanda lainnya. Menurut Van Dijk kesalahan di lapangan adalah hal yang tidak lepas dari setiap pemain dan itu manusiawi. Van Dijk juga merasa dirinya memang tidak bisa selalu tampil memukau di setiap laga.
Van Dijk juga menyadari bahwa banyak orang punya ekspektasi besar terhadapnya. Hal ini tidak lepas dari performa menakjubkan Van Dijk bersama Liverpool beberapa musim yang lalu.